Oke, kita mulai ya. Nomor 1. Tempelan kertas. Nah, di sini ada soal, Nak. Tempelan kertas hasil percobaan. Gerak dilukiskan seperti gambar berikut. Nah, ini dia gambarnya, ya. Berdasarkan gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa nah, kita udah belajar sebelumnya tentang taker time ya, atau tentang pola dari sebuah bocornya oli. Nah, kalau kita perhatikan ini jarang mulai rapat, tambah rapat, 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 rapat. Nah, sampai titik ini dari rapat agak renggang, renggang, renggang hingga terpisah. Nah, berarti ini ada dua gerakan. Kalau tetesannya itu jaraknya sama rata, nah ini namanya kecepatannya konstan, maka disebut GLB. Kalau jaraknya itu dari rapat, nah ini rapat nih, menuju ke renggang, berarti ini kasusnya GLBB, dipercepat atau A positif. Tapi kalau misalnya dari renggang ke rapat, nah ini GLBB dengan percepatan negatif yaitu perlambatan. Nah, kalau soalnya hanya gambar, tapi kadang kalau misalnya soalnya hanya gambar berarti asumsi kita nih ke kanan. Tapi kalau misalnya seandainya ini ada mobil nih, ada mobil. Tapi mobilnya ini ke sana, mobilnya ke sana, maka patokan kita ke arah kiri lah yang menjadi rapatnya. Kalau ini rapat renggang, berarti ini apa nih? Iya, GLBB dipercepat gitu ya. Dan sebaliknya gitu, beda jadi dengan kejadian ini. Berarti jawabannya apa? A, benda bergerak dengan konstan. Ada konstan, salah. Karena ini kedua-duanya ini GLBB diperlambat. Ini GLBB dipercepat. Yang B, bergerak dengan percepatan positif, lalu bergerak dengan percepatan negatif. Salah ya. Karena ini bergerak dengan kebalikannya nih. Berarti apa? Iya, C. Bergerak dengan percepatan negatif. Nah nih. Lalu bergerak dengan percepatan positif. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2, Nak. Kendaraan pengangkut sampah ya. Ini ada soal, ada kendaraan pengangkut sampah di sebuah pondok pesantren melaju di jalan selama 35 menit dengan variasi kelajuan sebagai berikut. Nah, jadi ini dia grafik. Nah, ini grafik sumbu Y-nya itu adalah kilometer per hours. Artinya kilometer per jam. Berarti ini melambangkan kecepatan grafiknya. Sedangkan ini menit, melambangkan waktu. Jarak yang ditempuh kendaraan tersebut selama 15 menit pertama. Oh, ini dia nih. Cara simpelnya udah cari aja luas ini, Nak. Ingat ini 15 menit. Sedangkan ini dalam kilometer. Ubah dulu nih. Jadi ke jam. Yang mana yang diubah? Ini aja. Nah, berarti T-nya itu kan 15 menit. Ubah ke jam. Berapa menit untuk ubah ke jam? Bagi 60. Maka jadi jam.
Kecilkan berapa nih sama-sama dibagi 15? Iya, 1/4 jam jawabannya. Jawaban itu waktunya. Nah, sedangkan kecepatannya, nah kita lihat nih kecepatannya di sini nih. Nah, berarti berapa nih? 40. Karena kecepatannya 40 km per jam. Ya. Nah, sekarang kita lihat ini grafik apa? Oh, kita pakai rumus luasnya aja yang diarsir biar cepat. Maka rumusnya apa? Rumus luas daripada segitiga ya, rumus luas segitiga itu rumusnya setengah dikali alas dikali tinggi. Alasnya yang mana? Ini 15, ini alas. Tinggi yang mana? Ini dia 40. Maka didapat setengah kali 15 itu udah jadi 1/4 ya. Dikali 1/4 dikali 40. Gini ya nak. Nah coret nih. 4/4 habis. Tinggal jadi 1. Ya kan 10. 10 bagi 2. Iya jawabannya 5 kilometer. Jadi untuk soal nomor 2 jawabannya D. Nah Pak Mulya kan pengen pakai rumus nih. Oh pakai rumus boleh. Ini gerakan apa nih? Kalau kita perhatikan kecepatannya berubah kan? Berarti ini GL. Iya, GLBB dengan percepatan positif. Rumusnya apa? Ada nih VT kuadrat, V0 kuadrat, tambah 2AS. Cari dulu A-nya gitu. VT-nya yang mana? Ini 40. V0-nya mana? Ini grafiknya 0. Maka jadinya apa? Iya, 40 kuadrat sama dengan 0 kuadrat tambah. S-nya tahu belum? Belum, cari lagi A-nya ya. Karena yang ditanya nanti kan S. Nanti cari A dulu pakai rumus yang lain. Panjang kan? Apa itu rumusnya? Ada satu lagi nih. V kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal tambah percepatan kali waktu. VT-nya 40, V0-nya 0, tambah A, T-nya berapa? 1/4. Karena T-nya ambil yang udah diubah ya. Maka jadinya apa nih? 40 sama dengan, iya, A/4. Sehingga A 40 kali 4. Berapa nih? Iya, 160 kilometer per jam kuadrat. Masukkan ke rumus ini. Nah, menjadi apa? Berarti menjadi 40 kuadrat sama dengan 2 dikali A, A-nya 160 ya kan? Dikali S. Gini jadinya. Oke, lanjut. Berarti 40 pangkat 2, 4 kali 4, 1000. Iya, 1600 nih. Kali 2 kali 160 kali S. Nah, kalau angkanya besar, buat aja dalam segini nih, boleh. Berarti S 1600 bagi 2 kali 160, ya kan? 16-nya coret, 0-nya coret, jadinya 10 bagi 2. Berapa 10 bagi 2? Iya, dapat ya, sama 50 kilometer. Gitu ya, jadi lebih mudah menggunakan cara mencari luas bangunannya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kali ini soal tentang gerak parabola. Nah, ditanya, perhatikan gambar. Sudut terbaik agar bola mencapai jarak terjauh adalah berarti menghasilkan jarak terjauh alias jarak maksimum. Maka jika jumpa soal parabola, jika itu kecepatannya itu sama dari hasil percobaan, maka kita fokuslah pada sudut. Nah, jadi dari hasil percobaan, sebenarnya sudut yang paling bagus itu berapa? Kalau 0 derajat berarti nendangnya mendatar. Kalau 45 derajat seperti ini. Kalau 90 kayak gini, balik lagi. Kalau 30 gini. Nah, di sini jatuhnya. Kalau 60 gini dia. Nah, berarti yang terjauh sudut berapa? Iya, sudut 45 derajat, yaitu sudut di tengah-tengah. Nah, di sini antara sumbu Y dengan sumbu X. Jadi jawabannya apa? Iya, jawabannya C untuk soal nomor 3. Mari kita lanjut ke soal berikutnya, Nak ya. Soal nomor 4. Nah,
Jarak antara kota P ke Q itu adalah 600 km. Husni berangkat dari kota P dengan kecepatan 90 km per jam. Di saat yang bersamaan, Dodi melaju dari kota Q ke P dengan kecepatan 110 nih. Jika mereka berjanji ketemu di jalan, maka berapakah jarak mereka bertemu dari kota P? Nah, di sini kita kalau menggunakan cara cepat, kita bisa melihat kelemahan pilihan jawaban. Jadi logika aja nih cara cepatnya nih, nak. Logika aja, misalnya ada 2 buah kota. Nah, kota tadi ini terpisahkan pada jarak 600 gitu ya. Berarti, nah jarak dari sini ke sini ini 600. Nah, terus dibilang nih di sini ada si Husni. Nah, si Husni ke sana, kemudian si Dodi, nah, si Dodi ke sana. Logika aja nih. Dodinya 110 km per jam. Nah kan? Sedangkan si Husni 600 nih. Nah ke sana 600 km per jam. 690 ya, 90 km per jam. Nah, jadi kalau pengen cara cepat logika aja. Seandainya kecepatan kendaraan mereka sama, pasti mereka ketemu di mana nih? Iya, ketemu di tengah gitu kan. Ketemu di tengah, di tengahnya berapa? Berarti di sini 300, di sini 300 gitu. Karena si Dodi lebih cepat, pasti ketemunya di sini. Jika ditanya dari titik Q, pasti di atas 300. Jika ditanya dari titik B, pasti kurang dari 300 sedikit. Nah, yang lebih dari 300, bukan. Yang kurang sedikit dari 300, C jawabannya gitu ya. Nah, itu bisa. Mari kita lanjut ke soal berikutnya, nak ya. Soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini sudah ada integrasi, nak ya. Dalam Quran surat Al-Imran, nah ayat 190 merupakan menjadi salah satu alasan nih mengapa berat badan Pak Mulia berubah-ubah pada saat melakukan perjalanan di 4 negara seperti pada gambar. Jadi ini gambar apa? Ini gambar bumi ya, ini gambar bumi. Ini daerah garis khatulistiwa. Ya, Anda harus tahu dulu nih gambarnya. Nah, ini kutub utara dan ini kutub selatan. Gitu ya. Di posisi manakah Pak Mulya merasakan berat badannya menurun paling besar? Ingat, menurun. Nah, ya. Jadi sebelum itu kita lihat dulu Quran surat Al-Imran ayat 190 itu bunyinya seperti apa? Nah, ini dia. Ya, Quran surat Al-Imran yang artinya sesungguhnya ya. Nah, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat nih tanda-tanda bagi orang yang berakal. Artinya bumi itu bisa terjadi siang dan malam. Kenapa, nak? Iya, karena ada rotasi. Rotasi bumi, perputaran bumi pada porosnya. Nah, jadi bumi itu berputar begini ya. Berputar nih pada porosnya. Nah, akibat perputaran tersebut, bumi itu tidak bulat 100% alias lonjong di mana bagian khatulistiwanya paling panjang ketimbang bagian daripada kutub utara dan selatannya gitu. Nah, ingat rumus gravitasi bumi adalah konstanta gravitasi kali benda pertama kali benda kedua per kuadrat daripada jarak. Jadi fokus kita pada apa? Ini fokusnya pada jaraknya. Jadi singkat ceritanya jarak daripada garis khatulistiwa ke inti bumi di dalam itu lebih besar daripada ke utara gitu. Nah, ingat misalnya nih F 10/10 berapa? 10/10 1. Sedangkan F2 misalnya 10/5. Mana nih? 2. Besar mana gravitasinya? Oh, besar yang F2. Kenapa? Ternyata kesimpulannya semakin kecil jarak suatu tempat terhadap inti bumi, gravitasinya makin besar. Berarti ingat aja gravitasi terbesar itu ada di kutub utara dan selatan. Berarti di khatulistiwa itu terkecil. Maka kita udah bisa jawab, mana yang dekat dengan khatulistiwa? Iya, A dan C. Maka jawabannya B ya.
Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 nih. Ya, soalnya juga berintegrasi ya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah bahwa dia yang mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmatnya supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya dan juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Quran Surat Ar-Rum ayat 86. Nah, dari ayat di atas, konsep benda yang mempertimbangkan adanya laju angin. Ini kata kunci di soalnya. Pada gambar berikut, kecuali ingat, ditanya kecuali banyak kali yang jawab B, padahal itu bukan jawaban. Ingat, Lamborghini itu konsepnya sama, aerofil. Ya, konsepnya aerofil. Jadi memanfaatkan apa aerofil? Memanfaatkan udara. Udara lewat di sini menekan kendaraan supaya bisa melaju dengan cepat dan seimbang. Nah, gini. Berarti ini bukan jawaban. Yang C juga sama. Aliran udara di bawah pesawat itu sengaja diatur supaya lebih lambat ketimbang di atas nih. Nah, jadi kalau misal di sini 10, ini 2. Tapi akibat ini apa? Tekanan di bawahnya jadi lebih besar. Misalnya di sini 10, di sininya jadi berapa nih? Jadi 2 misalnya. Maka pesawat bisa terbang. Nah, berarti bukan C jawabannya. Kalau D ini pembangkit listrik tenaga udara, jelas udara masuk ke sini berputar sehingga menggerakkan turbin menghasilkan listrik. Jadi yang benar apa jawabannya? Iya, jawabannya A. Kenapa? A ini bukan laju angin tapi mengubah massa jenis udara di dalam dan di luar. Ini konsepnya massa jenis. Nah ya. Jadi jawabannya apa? Iya, jawaban nomor 6A yang gambar ini. Nah. Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 7. Oke, kita kali ini masuk ke soal nomor 7 ya. Konsep IPA di bawah ini nih nak, yang di bawah ini yang sesuai dengan Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 19 sampai 20. Oh, ini berintegrasi total. Maka kita harus tahu ayatnya. Oke, ini dia nak. Nah, ini surat 19, ini 20. Ya, apa dibilang? Dia membiarkan dua laut mengalir, kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas nih, yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Nah, kenapa nih kira-kira di soal ini lautnya tidak menyatu? Karena kita udah tahu ini perbedaan massa jenis. Nah, biasanya ini air tawar ya, ini air laut gitu. Jadi kita lihat yang konsepnya mirip. Yang mana nih? Iya, yang A ini mungkin ini minyak ya. Nah, sedangkan yang di bawahnya air. Kalau ini gambar atom, berarti airnya berhubungan dengan biji jarah. Ini matahari. Bukan, ini petir. Airnya tentang kilat, bukan ya. Jadi jawaban nomor 7A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.